Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Bu Amel sediakan untuk video pengganti Zoom karena kita memang sulit untuk menemukan jadwal yang sama ya. Untuk soal, itu adalah soal yang Bu Amel share di grup WhatsApp ya. Kita akan bahas dua soal yang polanya akan kita terapkan pada soal UTS. Ya, monggo. Soal UTS sudah Bu Amel share di Adlink, silakan diunduh dan silakan dikerjakan. Kita mulai dulu untuk pembahasan latihan soal atau pra UTS yang sudah kita share di Adlink. Oke, soal yang pertama itu adalah tentang vektor, operasi hitung, dan angka penting. Seorang analis farmasi sedang memindahkan larutan uji dari satu ruang laboratorium ke ruang lainnya menggunakan robot laboratorium otomatis. Robot tersebut mencatat perpindahan sebagai berikut. Dia bergerak 6,5 meter ke arah timur untuk menuju meja timbang, kemudian bergerak lagi 3,2 meter pada arah 30 derajat ke utara dari timur menuju ruang preparasi. Karena ada halangan sterilisasi, robot terdorong oleh aliran udara HEPA sejauh 1 meter pada arah 15 derajat ke selatan dari timur. Pertanyaannya, uraikan setiap perpindahan dalam bentuk komponen vektor X timur dan Y utara. Hitung resultan perpindahan robot dari posisi awal. Dan yang ketiga, tentukan besar resultan tersebut menggunakan aturan angka penting yang benar. Untuk ilustrasi gerak robot laboratorium sudah tersedia pada soal. Bergerak sejauh 6,5 meter ke arah timur, ya, berarti dia ke arah kanan layar kalian. Ya. Kemudian kita lihat 6,5 meter ke arah timur. Perhatikan tanda panahnya ya, dia bergerak ke arah timur. Kemudian bergerak 3,2 meter pada arah 30 derajat ke utara dari timur. Berarti ini garisnya ke utara sejauh 30 derajat ya. Jaraknya adalah 3,2 meter. Kemudian karena ada halangan sterilisasi, robotnya terdorong nih ya dengan aliran HEPA sejauh 1 meter pada arah 15 derajat ke selatan. Ya, 15 derajat ke selatan dari timur. Berarti ini terbentuk sudutnya adalah sebesar 15 derajat. Nah, besar perpindahannya itu adalah 1 meter. Pertanyaan terakhir itu adalah berapa resultan totalnya atau jarak dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau sudah diproyeksikan seperti itu, kita akan mudah melakukan proses hitungnya. Prinsipnya adalah nanti semuanya akan kita kenali hanya dalam dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dengan kata lain, kalau kalian menemukan garis yang miring, maka itu harus diproyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Yuk kita lihat yang sumbu X. Kita lihat garis awalnya dulu ya. Tadi ada 6,5 meter yang kemudian kita kasih simbol aja, dia adalah garis A. Lalu kemudian tadi ada pergerakan ya sebesar 30 derajat gitu ya. Oke, ke arah utara dari timur sejauh 3,2 meter atau yang kita bilang tadi adalah B. Lalu ada lagi terdorong gitu ya dari timur ke selatan, dari timur ke selatan sejauh 15 derajat. Ya, 15 derajat. Yang selanjutnya ya, diketahui bahwa tadi besarnya sebesar 1 meter atau nanti yang kita simbolkan dengan garis C. Perhatikan, ada 3 garis, yaitu garis A, B, dan C. Tugas kalian adalah tadi memproyeksikan. Maka semua garis miring kita proyeksikan terlebih dahulu. Karena fokusnya pada sumbu X, maka kita hanya akan mencari garis-garis yang bekerja pada sumbu X. Dan perhatikan tanda panahnya. Karena nilai panah itu akan mempengaruhi apakah dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Kita lihat, yang jelas ada pada sumbu X yang pertama adalah A.
ya, dia bergerak ke arah kanan, sehingga nilainya adalah positif 6,50 meter. Kemudian kita lihat pada garis B. Garis B itu miring, maka wajib kita proyeksikan ke sumbu X. Sehingga nanti kita akan mengenal proyeksinya adalah proyeksi BX. Lihat ya, BX-nya di sini bertindak sebagai sisi samping. Ada samping, ada miring, maka nanti kita pasti kalikan nilainya dengan cos. Ya, sehingga nilai BX itu adalah setara dengan B dikali dengan cos 30 derajat. Sehingga kita dapat positif 3,2 dikali dengan cos 30 derajat. Atau positif 3,20 meter dikali dengan 0,87. Silakan gunakan kalkulator. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa nilai BX adalah positif 2784 M. Untuk memudahkan perhitungan, silakan yang atas juga disejajarkan. Ya, tadi di mana A nilainya adalah 6,50 meter. Next berikutnya, masih ada yang bisa diproyeksikan? Masih. Ada garis miring berikutnya, itu adalah C. Maka selanjutnya, C yang miring tadi kita proyeksikan ke sumbu X. Ya, kita lihat di situ. Berarti kita mengenal ada CX. Ya, CX-nya gitu ya, ada di samping sudut. Maka kita akan berlaku sama. CX itu akan sama dengan ya, nilai C-nya adalah 1 meter ya, dikali dengan cos 15 derajat. Karena dia tadi pergerakannya dari timur ke selatan sejauh 15 derajat. Masukkan angkanya. Positif 1M dikalikan dengan cos 15 atau 0,97. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,97. Cek lagi, masih ada garis lain nggak? Sudah tidak ada ya. Sehingga berlaku bahwa sumbu X itu adalah gitu ya, pada sumbu X berlaku total resultannya. Jadi total keseluruhannya. Ya, dimana nanti nilainya tinggal kalian jumlah, dimana nilainya 6,5 ditambah dengan 2,784 ditambah dengan 0,97, sehingga kita bisa dapatkan gitu ya, total resultan pada sumbu X itu adalah 10,254 M. Artinya apa? Robotnya itu menempuh atau setara gitu ya, dengan menempuh jarak ke timur sejauh 0,254 M. Nilai X sudah kita ketahui. Selanjutnya kita akan proyeksikan garis-garis yang tadi gitu ya ke sumbu Y. Kita lihat yang pertama. Ya, ada 6,5 meter A. Ya, terus tadi ya sama 30 derajat, 3,20 M tadi adalah B, dan ada 1 meter gitu ya dengan sudut 15 derajat yaitu C. Sekarang kalau tadi diproyeksikannya ke sumbu X, maka sekarang kita akan proyeksikan ke sumbu Y. Langkahnya sama, kita lihat dulu untuk A. Pada A, dia nempel pada sumbu X, sehingga dapat kita katakan dia, kalau kita proyeksikan ke sumbu Y, gitu ya, maka dia tidak akan ada nilai, atau nilai cosnya sama dengan 0. Sehingga A-nya itu adalah 0 meter. B-nya sekarang kita proyeksikan. B-nya kita proyeksikan ke sumbu Y. Ya, atau kita kenal sebagai BY. Maka BY-nya itu akan setara apa? Ini tipe ya. Ini BY ya harusnya ya. BY-nya setara dengan apa? Ada sisi depan dan samping. Maka nanti perkaliannya adalah positif 3,20 dikali dengan sin 30 derajat. Positif 3,20 dikali sin 30 atau setengah, ya 0,5. Sehingga kita dapat nilai BY-nya adalah 1,6 meter. Hal serupa lakukan juga pada sumbu atau pada garis C. Ya, proyeksikan pada sumbu Y atau kita dapatkannya CY. Sehingga berlaku nilai CY di layar tipe ya, harusnya CY itu harusnya adalah positif 1 meter. Nah, positif atau negatif? Perhatikan panahnya. Panahnya ke arah bawah, maka nilainya adalah negatif. Negatif 1 meter dikalikan dengan sin berapa? Sin 15 derajat. Ya, atau negatif 1 meter dikalikan dengan
0,26 atau setara dengan negatif 0,26 meter. Tinggal kalian jumlahkan, hati-hati di sana ada yang negatif gitu ya. Sehingga berlaku 0 ditambah 1,6 ditambah negatif 0,26. Kita akan mendapatkan nilainya adalah positif 1,34 meter. Artinya gitu ya, si robot itu juga menempuh ke utara sejauh 1,34 meter. Atau ini yang kita sebut dengan resultan pada atau proyeksi garis-garis yang ada pada sumbu Y. Ini gerakan tadi ya. Tugas kita adalah tadi apa? Mencari resultannya. Ya, jarak dari titik awal ke titik akhir. Ya. Kita tahu nilai X-nya adalah positif 10,254. Kemudian nilainya Y-nya kita tahu 1,34 M. Maka nilai resultan totalnya atau perpindahan dari jarak awal ke akhirnya itu berlaku R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Masukkan angkanya sehingga kita akan memperoleh hasilnya yaitu 10,34111854 M. Kalau ditanya, diminta besaran resultannya mengikuti aturan angka penting, maka tugas kalian adalah lihat angka yang pertama. Kalau ini kan aturannya adalah sudah akar ya atau perkalian ya, maka yang ditentukan adalah jumlah atau angka gitu ya. Angka pentingnya harus yang paling sedikit. Contoh lihat di sini, X-nya itu adalah 10,254 atau dia ada 5 angka penting. Y-nya ada 3 angka penting. Maka hasil dari resultan yang dituliskan itu mengandung 3 angka penting. Ya, startlah dari awal sehingga dapatnya apa? 1, 2, 3. Karena angka 4 tidak bisa menjumlah ke depan ya karena kurang dari 5, maka nilai R-nya itu setara dengan 10,3 meter atau ini 3 angka penting. Bisa dipahami ya? Soal di UTS mirip seperti ini. Hati-hati dalam perhitungan. Next, berikutnya. Soal kedua adalah tentang kalor. Jadi nanti kalor itu nanti kita akan mempelajari proses pengolahan bahan baku obat. Ya, di sana kalian diminta gitu ya dalam proses pembuatan sediaan steril 200 gram kristal bahan aktif harus dicairkan terlebih dahulu. Ya, dari kondisi beku negatif 25 derajat Celcius ke titik leburnya di 0 derajat Celcius. Kemudian dilebur lagi sepenuhnya, dipanaskan hingga menjadi cair di 100 derajat Celcius, diuapkan seluruhnya ya menjadi uap steril di 100 derajat Celcius. Kemudian uap dipanaskan lagi hingga 130 derajat Celcius sebelum akhirnya dialirkan ke ruang pengering beku. Diketahui kalor jenis padatan 2,1 Joule per gram derajat Celcius, kalor leburnya 330 Joule per gram, kalor jenis cairnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, kalor penguapannya 2250 Joule per gram, kalor jenis uapnya adalah 2,0 Joule gram derajat Celcius. Ada tips di sini, gunakan kurva kalor berdasarkan perubahan fase zat. Kemudian hitung kalor total yang dibutuhkan pada seluruh proses tersebut. Ingat ya, kurva kalor yang ini. Lihat, di awal dia startnya dari negatif 25. Ya, maka nanti akan ada di sini ya berlaku nilai Q1. Ya, karena dia bergerak dari negatif 25 ke 0. Kemudian dilebur sepenuhnya, maka nanti akan berlaku Q2. Lalu kemudian kita lihat, dipanaskan hingga menjadi cairan. Oke, pada suhu 100 derajat Celcius, maka berlaku ini ketiga. Ya. Kemudian diuapkan seluruhnya, maka dia akan menemukan kalor laten. Ya, di sini. Ya, lalu dipanaskan lagi hingga 130 derajat Celcius. Maka Q total yang kalian cari sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, Q4, dan Q5. Oke,
Kita langsung saja ya. Q1 ya berlaku MC kali C padat karena di sini fase padat gitu ya. Ini fase cair dan lepas dari 100 adalah fase uap. Maka berlaku Q sama dengan MC padat kalikan dengan delta T ya. Masukkan angkanya, M-nya 200, C-nya pakai yang C padat, yaitu 2,1 Joule per gram derajat Celcius, dikali hati-hati delta T-nya dari negatif 25 ke 0 ya. Maka T akhir kurangi T awal, 0 dikurangi dengan negatif 25. Sehingga nanti kita dapatkan 10.500 Joule. Lalu kita masuk Q2. Q2 adalah M kalikan L. Tinggal dimasukkan 200 gram, kalor leburnya adalah 330 Joule. Ya, sehingga kita dapatkan 66.000 Joule. Lalu kemudian kita lihat Q3. Q3 yang ini, ya. Dia ada di fase cairan atau cair ya. Maka berlaku M kali C air, ya C air kalikan delta T. Ya, masukkan 200 kalikan C cairannya adalah 4,2 dikali akhirnya adalah 100, awalnya adalah 0 ya. Sehingga 100 dikurangi 0 kita dapatkan dia 84.000. Lalu kemudian kita lihat lagi. Diuapkan seluruhnya menjadi uap, berarti berlaku Q4 M kalikan U. 200 gram dikalikan dengan 2250 Joule per Celsius, sehingga kita dapatlah dia 450.000 Joule. Terakhir Q5. Q5 terjadi perubahan suhu, jadi berlaku M kalikan C uap kalikan delta T ya. Sehingga berlaku apa? 200 gram dikalikan dengan C uapnya 2,0 Joule per gram derajat Celcius dikali dengan 130, jadi dia dipanaskan sampai 130, saatnya di 100, sehingga 130 dikurangi 100, sehingga kita dapat 12.000. Lalu tinggal kalian jumlahkan saja gitu ya. Kita dapatkan nilai Q totalnya adalah 622.500 Joule atau setara dengan 622,5 kilojoule. Demikian pembahasan yang untuk Bu Amel ganti ya materi pertemuannya. Silakan dipelajari video ini. Jika sudah selesai nonton, akan Bu Amel anggap masuk ketika kalian menuliskan absen di kolom komentar video ini. Segera unduh soalnya, kemudian kerjakan, hati-hati dalam perhitungan, dan tolong dikumpulkan juga melalui Edlink gitu ya. Sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 30 November pukul 23.59, karena Bu Amel tidak akan melakukan buka tambahan ya untuk proses uploading. Jadi jangan sampai terlambat. Good luck, kurang lebihnya Bu Amel mohon maaf, terpaksa mengganti via YouTube gitu ya, karena kita memang kesulitan untuk mencari jadwal temu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck untuk TTS-nya ya, Dek.